Halo teman-teman, balik lagi di program aku sendiri, 30 hari di depan ngomong, bicara, depan kamera gitu. Jadi ini udah jalan hari ketiga dan 2 hari kemarin aku udah ngupload videonya dan bisa teman-teman cek juga di YouTube aku sendiri. Untuk kali ini aku pengen bahas tentang atau share ya, lebih tepatnya share tentang pengalaman aku bahwa, nggak selamanya apa yang kita inginkan, apa yang kita bayangkan itu akan terwujud. Pain point-nya adalah ketika semua yang kita inginkan itu atau kita harapkan itu nggak terwujud, itu kita punya pain point atau, titik balik yang bisa untuk kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita semua. Waktu aku masih jadi OSIS, waktu aku kelas 2 SMA, aku, eee, ibaratnya megang sebuah bagian di mana aku bertanggung jawab di situ. Tapi ketika aku memegang sebuah bagian itu, aku merasa bahwa di bagianku itu butuh yang namanya ide untuk memajukan bagianku tersebut. Ketika ketika aku ngomong sama pembina OSIS aku, itu entah kenapa aku ditolak karena ideku itu apa namanya, nggak sesuai dengan kondisi, aku juga nggak tahu. Entah kenapa, padahal sebelum aku, apa namanya, menyampaikan ide tersebut, aku tuh udah riset selama 1 tahun sebelumnya, dan aku melihat ketika, oh jadi OSIS tuh bagian ini harus ini yang diperbaiki, harus ini yang diperbaiki, dan itu udah aku riset selama setahun. Dan ketika aku ajukan itu, ternyata itu nggak di-approve. Dan yang kedua, aku punya 2 pengalaman ideku ditolak. Dan yang kedua, ketika aku kerja, di sebuah, instansi, ketika aku kerja itu aku menjadi bagian keuangan. Nah, aku lihat bahwa di bagianku ini harus ada namanya, gebrakan baru untuk, merapihkan sistem, keuangan yang ada di sana. Tapi sayangnya sama, ketika aku menyampaikan ideku itu ditolak juga. Jadi udah 2 kali penolakan selama aku mengajukan ide besar. Padahal yang idenya itu udah aku riset bahkan 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau aku tuh ngeriset sebuah, permasalahan dan akhirnya menemukan ide itu, aku nggak main-main riset sih, itu bisa aku lakuin bahkan 1 tahun sebelumnya. Dan aku berupaya banget untuk mengerti setiap permasalahan yang ada di bagianku tersebut itu. Tapi nyatanya mungkin, orang itu, atasanku itu menolak, entah mungkin apa alasannya. Dan sampai sekarang aku pun masih mencoba memahami alasan itu kenapa, ide-ideku selalu tertolak, padahal ideku itu udah aku riset selama lebih bahkan dari setahun. Ketika aku mencoba baca-baca buku, itu bukunya buku ini nih. Jadi dalam buku ini itu ada namanya seni negosiasi. Jadi seni negosiasi adalah seni untuk bernegosiasi dengan lawan negosiasi kita. Jadi ketika kita bernegosiasi, apa yang harus kita omongkan dan apa yang harus kita tahan. Nah, ini harus kita pinter-pinter, nyampein ke lawan negosiasi kita, baik itu teman kita ataupun partner kita ataupun bagian atasan kita. Nah, di dalam seni negosiasi ini, pembawaan itu menjadi lebih penting. Kontenmu penting, isi idemu penting, tapi konteks atau cara penyampaian kamu jauh lebih penting di situ. Kenapa? Karena ketika pembawaanmu itu tidak, apa namanya, tidak meresapi apa yang menjadi permasalahan lawan negosiasi kamu, kita yang menego pun nggak akan mendapatkan hal yang bagus di situ. Jadi sebelum kita menegosiasikan ide kita atau produk kita, pertama yang kita lakukan adalah setidaknya bersimpati atau berempati kepada lawan negosiasi kita. Apa yang mereka butuhkan, apa yang menjadi masalah mereka, dan apa yang menjadi, eee eee, apa namanya, beban di benak mereka itu apa. Nah, ketika kita udah bersimpati, oh ternyata permasalahan di situ. Nah, kita mulai perlahan masuk, dengan menawarkan ide kita, solusi kita, bahwa solusi kita bisa adalah salah satu upaya di situ untuk, menghilangkan kegalauan si negosiasi
lawan negosiasi kita. Jadi nggak serta-merta kita langsung menyampaikan ide gitu. Itu yang aku pelajari. Mungkin kemarin-kemarin aku terlalu bersemangat tentang apa yang aku udah riset selama ini. Ketika aku bawakan, aku nggak belajar dulu gimana caranya membawakan sebuah ide besar ini. Karena ide besar kalau disampaikan dengan cara yang nggak bagus, ini sayang gitu idenya. Jadi buat teman-teman semua, ketika kamu punya ide besar, sampaikan, tapi dengan pembawaan yang menurut kamu itu kamu bisa diterima oleh si lawan negosiasi kamu itu. Jadi pada intinya adalah kita harus berupaya bersimpati dan berempati dulu kepada lawan negosiasi kita, karena konteks atau pembawaan kita itu lebih penting daripada konten, isi atau ide yang akan kita sampaikan. Itu aja yang kita bahas kali ini. Next, see you again.